Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan mencoba menjelaskan mengenai pembahasan soal UAS Matematika tahun 2019. Nah, supaya waktu lebih efektif, kita langsung masuk saja ke soalnya. Bisa di next. Di next lagi aja, sampai kelihatan juga jawabannya. Nah, baik teman-teman, di sini di soalnya itu yang pertama, biaya total yang dikeluarkan sebuah perusahaan yang memproduksi dua barang X dan Y dinyatakan oleh C sama dengan 8 QX ditambah 4 QX kuadrat ditambah 24 QY ditambah 12 QY kuadrat. Apabila fungsi permintaannya untuk masing-masing barang QX sama dengan 7 dikurangi 1/8 PX dan QY sama dengan 10 min 1/24 PY, maka berapakah masing-masing barang yang harus diproduksi agar profit perusahaan maksimum dan berapakah profit maksimum tersebut. Nah, di sini teman-teman gak usah bingung dari soalnya, kita langsung coba pahami aja dan kita coba cari tahu apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Nah, di soal tersebut diketahui ada fungsi dari biaya total atau C, terus juga ada fungsi dari barang QX dan barang QY. Lalu yang ditanyakannya adalah berapa barang QX dan QY, berapa barang X dan Y atau QX dan QY yang diperlukan untuk memperoleh keuntungan atau profit maksimum. Lalu pertanyaan yang kedua, berapakah profit maksimum tersebut. Nah, di sini itu kita bisa terapkan, kalau misalkan ada yang maksimum gitu, kita bisa terapkan metode diferensial. Nah, tapi yang pertama yang perlu kita cari tahu di sini adalah berapa penerimaannya. Karena profit itu bisa kita ketahui dari penerimaan dikurangi biaya total. Atau profit itu bisa kita notasikan dengan V sama dengan R dikurangi C. Sedangkan di sini R-nya belum kita ketahui. Nah, karena di sini itu diketahuinya dua barang, ada barang X dan barang Y, maka kita perlu cari tahu berapa penerimaan yang kita dapat dari barang X dan barang Y. Nah, di sini kita bisa manfaatkan saja apa yang diketahui di soal. Di sini itu ada QX sama dengan QX sama dengan 7 dikurangi 1/8 PX dan QY sama dengan 10 min 1/24 PY. Ini kan asalnya itu diketahuinya QX sama dengan. Nah, kita ubah QX sama dengan itu jadi PX sama dengan atau PY sama dengan. Nah, kita bisa diketahui juga dari soalnya. Dari jawaban kita bisa langsung lihat aja yang asal mulanya itu fungsinya Q sama dengan, jadi P sama dengan yang persamaan barang X sama barang Y. Di sana kan diketahui dari barang X itu sendiri fungsinya QX sama dengan 7 min 1/8 PX, dan untuk barang Y QY sama dengan 10 min 1/24 PY. Nah, teman-teman bisa langsung perhatikan aja langsung ke pembahasannya, ke yang jawaban. Nah, di sini yang bentuk QX sama dengan itu kita bisa ubah jadi PX. Jadi setelah kita operasikan, maka diperoleh PX sama dengan min 8 QX ditambah 56. Lalu kemudian yang PY-nya juga sama, PY sama dengan min 24 QY ditambah 240. Nah, PX dan PY tersebut kita gunakan untuk mencari berapa penerimaan dari masing-masing barang tersebut. Jadi barang X dan juga barang Y. Nah, untuk barang X berarti RX sama dengan PX dikali QX. Nah, kita tinggal masukkan saja fungsi yang telah kita cari tadi yang PX, kemudian kita kalikan QX sehingga diperoleh RX-nya itu min 8 QX kuadrat ditambah 56 QX. Lalu untuk barang Y juga sama, RY sama dengan PY dikali QY, di mana PY-nya itu udah kita tadi cari itu min 24 QY ditambah 240. Nah, itu kita kalikan lagi dengan QY-nya aja. Jadi kita peroleh RY sama dengan min 24 QY kuadrat ditambah 240 QY. Nah, itu untuk masing-masing barang, penerimaan barang X dan barang Y. Sedangkan di sini kita berbicaranya untuk kedua barang tersebut. Maka penerimaan total atau saya di sini notasikannya dengan R, kita jumlahkan saja RX dan RY-nya sehingga diperoleh min 8 QX kuadrat ditambah 56 QX dikurangi 24 QX kuadrat ditambah 240 QX.
seperti yang ada tulisannya di bawah. Nah, kita langsung masuk saja ke rumus profit atau keuntungan. V sama dengan R min C. R-nya sudah kita cari tadi, sudah kita ketahui. C-nya juga sudah diketahui di soal. Kita tinggal masukkan saja R-nya berapa, C-nya berapa. Terus kita kedua fungsi tersebut kita kurangi. R dikurangi C. Sehingga diperoleh min 12 Qx kuadrat dikurangi 36 Qy kuadrat ditambah 48 Qx ditambah 216 Qy. Nah, itu untuk profitnya, fungsi dari profitnya itu sendiri. Sedangkan di sini kan ditanyakannya berapa barang QX dan QY ketika profit maksimum. Nah, di sini dimintanya itu profit atau keuntungan maksimum. Kita bisa gunakan diferensial. Karena di sini ada diketahui variabelnya dua, yaitu ada variabel QX dan variabel QY, kita bisa gunakan diferensial parsial. Di mana di sini kita bisa turunkan aja dv dqx-nya jadi itu berarti keturunannya terhadap fungsi terhadap variabel qx-nya. Sehingga dv dqx-nya itu sama dengan min 24 qx sama min 24 qx ditambah 48 sama dengan 0. Karena untuk memperoleh nilai maksimum atau minimum itu turunan pertamanya itu harus sama dengan 0. Itu persyaratannya. Lalu kemudian itu untuk penurunan terhadap barang X. Sekarang kita turunkan juga terhadap barang Y-nya. Sehingga dp dqy-nya itu sama dengan min 72 Qy ditambah 216 sama dengan 0. Nah, dari sana kita masing-masing bisa peroleh berapa Qx-nya, berapa Qy-nya. Yang tadi 24 Qx sama dengan 48, maka Qx-nya sama dengan 2. Lalu kemudian 72 Qy sama dengan 216, maka Qy-nya tinggal 216 itu dibagi 72 sama dengan 3. Berarti di sana kita peroleh jumlah barang X yang diperlukan yaitu 2 unit dan jumlah barang Y yang diperlukan yaitu 3 unit untuk memperoleh keuntungan maksimum. Lalu ditanyakan lagi berapa sih keuntungan maksimumnya? Kita tinggal masukkan saja QX yang telah kita cari tadi yaitu sama dengan 2 dan juga QY-nya yang sudah kita cari tadi juga sama dengan 3, masukkan ke fungsi V yang semula, V yang awal yang min 12 QX kuadrat min 36 QX kuadrat ditambah 48 QX ditambah 216 QY. Nah, kita langsung masukkan saja ke sana sehingga nanti kita operasikan dan diperolehlah 372 dan itu merupakan keuntungan maksimumnya. Jadi begitu. Kita bisa langsung next ke soal yang kedua. Nah, di sini di soal yang kedua itu berkaitan dengan penerapan ekonomi yaitu elastisitas. Jadi nomor 2 itu apabila fungsi permintaan barang A dan permintaan barang B masing-masing adalah PA sama dengan 2 QDA pangkat negatif 1 dikali PB pangkat negatif 1 sama dengan, dan PB sama dengan 2 QDB pangkat negatif 1 dikali PA pangkat negatif 1. Maka hitunglah elastisitas permintaan parsialnya, terus bagaimana sifatnya dan jelaskan artinya secara ekonomi. Lalu kemudian bagaimana hubungan antara kedua barang tersebut dan jelaskan artinya secara ekonomi. Nah, baik teman-teman, mungkin sebelumnya juga kita telah menyinggung di materi pembahasan penerapan ekonomi yang elastisitas di matematika bisnis dan juga di pengantar ilmu ekonomi mikro. Mungkin itu juga sudah sempat disinggung juga ya, dijelaskan juga mengenai elastisitas. Nah, kita langsung saja ke rumus elastisitas itu sendiri. Jadi rumus elastisitas itu sendiri kan kalau misalkan kita turunkan lagi gitu biar lebih mudah, itu diperoleh turunan dari barang dari suatu barang tersebut, misalkan katakanlah barang A. Berarti kita turunkan barang A tersebut terhadap harganya, bisa itu harga dari barang A itu sendiri atau dari harga barang B itu sendiri. Nanti dikalikan dengan harga barang per kuantitas barangnya itu. Nah, kita langsung saja masuk ke soalnya. Nah, di sini kan diketahui PA sama dengan 2 QDA pangkat min 1 dikali PB pangkat negatif 1. Nah, di sini teman-teman nggak usah pusing gimana caranya. Di sini juga diterapkan juga tentang eksponensial, tentang perpangkatan. Jadi misalkan misalkan ada A pangkat 1 sama A pangkat negatif 1. Nah,
A pangkat negatif 1 itu kan sama dengan 1 per A pangkat 1. Nah, begitu juga sebaliknya 1 per A pangkat negatif 1, berarti sama dengan A pangkat 1. Nah, kita tinggal balik-balikin itu aja. Nah, di sini yang fungsi dari harga barang A yang 2 QDA pangkat negatif 1 dikali PB pangkat negatif 1, itu kita ubah aja jadi 2 QDA, itu sesuai sama yang jawaban, proses yang jawaban itu nanti kita peroleh QDA sama dengan 2 PA pangkat negatif 1 dikali PB pangkat negatif 1. Nah, dari itu untuk QDA-nya. Lalu kita juga cari juga untuk yang QDB-nya. Nanti juga kita hitung-hitung dari yang diketahui sehingga didapat nanti QDB sama dengan 2 PA pangkat negatif 1 dikali PB pangkat negatif 1. Nah, dari sana untuk mengetahui berapa elastisitas permintaannya, permintaan barang A, berarti kita turunkan saja si barang A tersebut terhadap harga barang A itu sendiri. Jadi DQDA, DPA sama dengan 2 PA pangkat negatif 2 dikalikan dengan PB pangkat negatif 1. Nah, itu merupakan turunan dari fungsi yang di atasnya itu. Negatif 1 dikalikan 2 berarti min 2, berarti yang negatifnya, pangkat negatifnya itu dikurangi 1, berarti jadi min 2. Dan yang PB-nya itu tidak usah dihiraukan, karena diturunkannya itu terhadap PA-nya, bukan PB-nya. Itu yang pertama. Berarti turunan barang A terhadap harga A itu sendiri udah diketahui, yaitu fungsinya sama dengan min 2 PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 1. Lalu untuk yang kedua, ada yang di bawahnya. Yang di bawahnya itu merupakan fungsi diferensial dari harga barang A terhadap harga barang B. Jadi disebut elastisitas silang lah. Kan tadi barang A terhadap harga A, sekarang mah barang A terhadap barang B. Jadi seperti itu. Diperoleh turunannya itu min 2 PA pangkat negatif 1 dikali PB pangkat min 2. Nah, begitu juga kita beralih ke harga PB. Yang soalnya itu yang kan ketahui 2 QDB pangkat negatif 1 dikali PA pangkat negatif 1. Pengerjaannya sama seperti yang harga A atau PA, sehingga nanti diperoleh QDB-nya sama dengan 2 PA pangkat negatif 1 dikali PB pangkat negatif 1. Nah, dari sana kita turunkan aja terhadap harga B itu sendiri untuk mengetahui berapa elastisitas dari barang B itu. Lalu kemudian kita turunkan juga terhadap barang A, terhadap harga A. Jadi barang B terhadap harga A untuk mengetahui berapa elastisitas silangnya. Nah, kenapa kita harus cari elastisitas barang A, elastisitas barang B, terus kemudian elastisitas silangnya dari harga A terhadap barang B, kemudian barang B terhadap harga A. Karena di sini kan sesuai dengan yang ditanyakannya, berapa elastisitas permintaannya, juga bagaimana hubungan antara kedua barang tersebut. Jadi kalau misalkan elastisitas silangnya itu menghasilkan hasil yang positif, maka hubungan kedua barang itu dapat dikatakan substitusi, barang substitusi. Jadi saling menggantikan. Kalau misalkan barangnya itu elastisitas silangnya itu menghasilkan negatif, berarti barang tersebut itu hubungannya komplementer atau tambahan, pelengkap, barang pelengkap. Nah, kita langsung saja ke pengoperasiannya, di mana di sini NDA itu saya notasikan untuk elastisitas. Jadi turunan harga barang A terhadap harga A dikalikan harga A per kuantitas dari barang A itu sendiri. Nah, DQDA, DPA itu udah kita ketahui sebelumnya, yaitu min 2 PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 1 dikalikan PA per QDA-nya juga udah diketahui, 2 PA pangkat negatif 1 dikali PB pangkat min 1. Itu tinggal kita coret-coret aja. Berarti di sini PA-nya berarti kan pangkat 1. Kalau misalkan ke bawah berarti jadi pangkat min 1. Pangkat min 1 ditambah pangkat min 1. Berarti kan jadi pangkat min 2. Kita coret aja PA-nya, PB-nya kita coret, 2-nya kita coret, didapat hasilnya negatif 1. Terus kemudian elastisitas untuk barang B juga, DQDB DPB dikali PB per QDB
itu kita masukin aja yang udah kita cari sebelumnya, yaitu min 2 PA pangkat min 1 dikali PB pangkat min 2 dikali PB per 2 kali PA pangkat negatif 1 PB pangkat min 1. Itu tinggal kita coret-coret aja, karena udah sama, diperoleh juga hasilnya yaitu negatif 1. Nah, perlu diperhatikan juga sama teman-teman berkaitan dengan elastisitas. Elastisitas itu kita tidak usah menghiraukan nilai-nilai negatifnya, karena nilai negatif atau positif itu hanya menotasikan aja hubungan. Jadi hubungannya itu sebanding ataukah berbanding gitu. Kayak misalkan waktu kita belajar tentang hukum permintaan tentang penawaran. Kan kalau misalkan permintaan itu misalkan harga naik, kuantitas yang diminta turun. Terus kalau misalkan penawaran itu sama, harga naik, kuantitas yang ditawarkan juga sama naik. Jadi cuma notasi ini tuh aja. Kalau misalkan berbanding terbalik berarti negatif. Kalau misalkan sebanding lurus, berbanding lurus itu positif. Cuma notasi itu aja. Jadi elastisitas mah kita lihatnya itu dari nilainya. Apakah kalau misalkan 1 berarti dia elastisitas uniter. Kalau misalkan kurang dari 1 ya berarti tidak elastis. Kalau misalkan lebih dari 1 maka dia elastis. Jadi praktikannya cuma itu aja. Kalau misalkan untuk elastisitas silang itu positif negatifnya kita perhatikan juga untuk mengetahui apakah hubungan kedua barang tersebut itu sebagai substitusi atau pengganti ataukah sebagai komplementer atau pelengkap, itu saja. Nah, untuk jawaban A kita sudah mengetahui itu kan keduanya sama dengan 1. Berarti sifat secara ekonomis itu dapat dijelaskan bahwa barang tersebut itu bersifat elastis uniter. Untuk penjelasannya lebih lanjut, rekan-rekan juga bisa menambahkan mungkin penjelasannya dari yang telah kita pelajari di ekonomi mikro atau juga yang sempat disinggung juga sedikit di matematika bisnis sebelumnya. Nah, untuk yang barang B ini kita turunkannya itu ngilang dari yang KD, kan tadi KDA DKDA dengan DPA, sekarang mah DKDA dengan DPB, jadi ngilang. Nah, pengoperasiannya sama seperti sebelumnya itu dihasilkan negatif 1. Begitu juga untuk elastisitas silang dari yang barang B dengan harga A, itu juga sama, dihasilkan hasil negatif 1. Maka di situ bisa kita simpulkan bahwa barang A dan B itu hubungannya itu sebagai komplementer atau pelengkap. Nah, mungkin seperti itu untuk pembahasan soal nomor 2. Nah, bisa di next ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3, biaya yang dikeluarkan oleh seorang monopolis dalam operasi bisnisnya adalah C sama dengan 240 dikurangi 1200 Q ditambah 77 Q kuadrat. Nah, sementara fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 80 dikurangi 2P apabila pemerintah mengenakan pajak atas setiap unit barang yang dijual oleh monopolis tersebut dan menginginkan pajak yang diterimanya maksimum, serta di lain pihak walaupun dagangannya dikenai pajak. Lalu yang ditanyakan berapa pajak per unit, lalu yang B, hitunglah masing-masing penerimaan pajak. Penerimaan pajak maksimum dan keuntungan maksimum. Nah, jadi yang A, berapa pajak per unitnya yang ditetapkan oleh pemerintah, yang tapi untuk maksimumnya gitu ya. Jadi T per unit. Kalau misalkan yang ditanyainnya yang di B, itu total. Jadi tinggal yang T itu aja, T per unit itu dikalikan kuantitas, tapi dalam konteks maksimum, lalu berapa juga keuntungan maksimumnya, ditanyanya itu. Nah, bisa mungkin secara notasi mungkin udah ada di pembahasannya ya, di jawabannya bisa rekan-rekan lihat aja. Nah, untuk yang pertama, di sini kan diketahui fungsi biaya total. C sama dengan 240 dikurangi 1200 Q ditambah 77 Q kuadrat. Untuk permintaannya Q sama dengan 80 min 2P. Nah, mungkin teman-teman juga udah sempat sebelumnya juga kan udah belajar ya tentang pajak, gimana berpengaruhnya, apakah ke permintaannya atau penawarannya. Nah, kan untuk pajak itu seperti yang rekan-rekan udah pelajari sebelumnya, itu hanya berpengaruh pada fungsi
yang penawarannya saja, sedangkan di sini itu diketahuinya fungsi permintaan. Jadi nggak perlu gitu ya yang Q sama dengan 80 min 2P-nya itu ditambahkan dengan atau P-nya itu dikurangi dengan pajaknya gitu, tidak perlu karena ini permintaan bukan penawaran. Jadi berpengaruhnya itu nanti ke si biaya totalnya yang harus dikeluarkan. Jadi tinggal ditambahkan saja sama pajaknya seperti itu. Jadi kita langsung saja ke pembahasan Q sama dengan 80 min 2P. Di sini kita perlu mencari berapa penerimaannya karena di sini sempat disinggung juga mengenai profit atau keuntungan. Seperti yang setelah saya jelaskan sebelumnya, keuntungan itu V sama dengan R dikurangi C. Sedangkan di sini R-nya belum kita ketahui berapa. R bisa kita ketahui, bisa kita cari dari P dikalikan dengan Q. P-nya bisa kita cari dari fungsi Q. Q sama dengan 80 min 2P. Nah, kita tinggal modifikasi aja jadi P sama dengan, lalu itu nanti diperoleh min 1/2Q ditambah 40. Nah, itu merupakan fungsi dari P. Untuk R-nya, tinggal fungsi P itu tinggal dikalikan dengan Q-nya saja. Jadi min 1/2Q kuadrat ditambah 40Q. Nah, untuk keuntungannya, kita tinggal kurangi saja. Fungsi R ini dikalikan dengan fungsi C. C yang setelah ada pajak. Nah, jadi seperti itu. Nanti diperoleh R dikurangi C-nya itu, kita beralih ke yang V sama dengan R dikurangi C, itu sama dengan min 155/2Q kuadrat ditambah 1240Q dikurangi TQ dikurangi 240. Karena di sini kita berbicara masalah profit maksimum, maka kita turunkan saja fungsi profit tersebut. Jadi sama dengan 0. Jadi turunan pertamanya itu sama dengan 0. Kita turunkan persamaan tersebut, jadi diperoleh min 155Q ditambah 1240 dikurangi T sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa peroleh berapa pajak per unitnya, yaitu T sama dengan 155Q ditambah 1240 sama dengan T. Nah, apabila mungkin dari rekan-rekan sempat bingung apakah turunan pertamanya itu emang benar maksimum atau minimum, itu bisa dicek juga ya. Jadi turunan keduanya itu kan, tadi kan turunan pertamanya min 155Q ditambah 1240 minus T sama dengan 0. Nah, untuk turunan keduanya tinggal turunkan saja dari persamaan yang tadi. Jadi diperoleh min 155. Karena si turunan keduanya itu kurang dari 0, yaitu minus 155, berarti betul ya, profitnya itu maksimum ketika si T-nya itu atau pajak per unitnya itu minus 155Q ditambah 1240. Nah, seperti itu. Nah, tapi kan di sini kita belum bisa mengetahui gitu pajak per unitnya berapa, soalnya juga di persamaannya aja Q-nya kita belum peroleh gitu, belum kita ketahui. Nah, kita langsung masukkan saja ke total penerimaan. Itu di mana total penerimaan itu pajak per unitnya dikalikan dengan jumlah kuantitasnya. Untuk fungsi T sendiri itu kan kita sudah mengetahui minus 155Q ditambah 1240. Itu tinggal dikalikan Q-nya saja. Jadi kan diperoleh penerimaan totalnya itu minus 155Q kuadrat ditambah 1240Q. Nanti si penerimaannya itu kan karena maksimum juga, maka kita turunkan saja sama dengan 0. Maka turunan pertamanya itu di minus 310Q ditambah 1240. Nanti diperoleh pindah ruas aja nanti si Q-nya itu jadi 310Q sama dengan 1240, nanti diperoleh Q-nya sama dengan 4. Nah, berarti total penerimaan yang didapat oleh pemerintah dari pajak itu dapat diperoleh maksimum apabila jumlah kuantitasnya itu sama dengan 4. Nah, kita untuk mengetahui berapa total maksimumnya tinggal masukin aja Q yang sama dengan 4-nya itu ke persamaan total. Jadi ntar diperoleh minus 155 dikalikan 4 kuadrat ditambah 1240 Q-nya itu diganti juga sama dengan 4. Nah, kita sesuai sama yang ditanyakan dulu aja. Yang ditanyakan A itu berapa pajak per unitnya. Nah, maka pajak per unitnya itu kita bisa ganti aja
si fungsi, kembali ke fungsi T per unit tadi, kan itu ada variabel Q-nya kita substitusikan dengan 4. Berarti min 155 dikali 4 ditambah 1240. Nanti didapat T per unitnya itu 620. Nah, itu per unit. Kita udah jawab yang soal A. Lalu yang soal B-nya, yang T-max, itu yang seperti saya singgung sebelumnya, kita tinggal ganti aja Q-nya sama dengan 4 dari di persamaan yang T besar, T kapital. Nah, nanti diperoleh T maksimumnya itu 2.480 penerimaan total maksimum dari pajak. Lalu sama juga untuk profit maksimum. Di situ kita udah ketahui juga ya profit maksimumnya itu berapa di persamaannya, yaitu min 155 per 2 dikalikan dengan Q ditambah 1240 dikali Q minus TQ-nya udah kita peroleh, yaitu 2480 dikurangi 240. Nah, nanti dari sana kita peroleh V maxing itu sama dengan 1000. Nah, jadi di sini rekan-rekan nggak usah bingung. Jadi kita hanya perlu memahami saja gitu ya fungsi apa ya, perlu memahami saja gimana sih cara nyari keuntungan, lalu apa sih biaya total, lalu apa hubungannya dengan pajak, lalu dikaitkan dengan diferensial atau turunan. Nah, perlu dipahami saja gitu. Jadi jangan dihafal. Kalau misalkan dihafal, nanti itu susah masuk ke kasus-kasusnya, ke kasus persoalannya. Karena kan kalau misalkan hafal itu hanya terpaku dalam satu persoalan, sedangkan kalau misalkan paham satu rumus aja itu bisa kita modifikasi lebih lanjut untuk mengatasi persoalan yang lainnya gitu. Nah, operator bisa langsung next aja ke nomor 4. Nah, nomor 4 di sini itu hitunglah P, Q, dan R serta inverse matrix koefisiennya dari persamaan berikut. Nah, di sini kan udah diketahui nih di soal 8P dikurangi 2Q ditambah 2R sama dengan 106, lalu ada 3R ditambah Q ditambah 4P sama dengan 107, lalu kemudian 3Q ditambah 3P ditambah 3R sama dengan 126. Nah, di sini ini udah kan tadi kita membahas mengenai diferensial. Nah, kita sini udah masuk ke matriks. Nah, tapi di sini kita tidak usah bingung juga gimana cara nyelesainnya. Karena kan matriks itu menurut saya bisa kita soal-soal ini bisa kita selesaikan dengan berbagai cara di matriks. Bisa pakai matriks inverse atau bisa pakai cara Gauss-Jordan. Tapi karena di soalnya itu diminta selain menghitung berapa PQR-nya, juga ditanyakan berapa inverse dari matriks tersebut, matriks koefisiennya. Koefisien ini maksudnya apa? Koefisien itu yang ada di sebelah variabel. Kan variabel itu huruf-hurufnya tuh ya, kasarnya mah. Kalau misalkan koefisiennya itu kayak 2, kayak angka-angkanya 8, 2, pokoknya yang sebelah hurufnya lah. Nah, karena kan di sini di soalnya ngacak enggak PQR variabelnya itu. Karena di bawah di baris yang kedua aja RQP, terus yang ketiganya QPR. Nah, supaya lebih mudah diubah ke matriksnya, kita susun dulu. Nah, bisa langsung diperhatikan aja ke jawabannya. 8P min 2Q ditambah 2R sama dengan 106, 4P ditambah Q ditambah 3R sama dengan 107, 3P ditambah 3Q ditambah 3R sama dengan 126. Nah, di sini kan udah enak tuh ya, udah susunannya udah sama PQR. Nah, dari sini kita bisa ubah ke matriksnya. Jadi matriksnya itu matriks 8 min 2 2 4 1 3 3 3 3 dikalikan matriks kolom PQR sama dengan 106, 107, 126. Nah, saya di sini dimisalkan saja si matriks koefisiennya itu, yang angka-angkanya itu, matriks angka-angkanya itu saya misalkan dengan A supaya lebih gampang. Karena nanti kan bentuknya itu bisa kita sama dengankan jadi kayak gini. A dikali matriks kolom PQR sama dengan 106, 107, 126. Nah, oleh karena itu si A-nya itu kita pindah ruaskan ke ruas yang sebelah kanan. Nah, maka yang semulanya A, maka jadi A pangkat min 1 atau A inverse. Nah, dari sana
sebetulnya itu untuk matriks sendiri mungkin ya sama saja ya, eh, bentuk A inverse-nya itu mau diletakkan di sebelah kanan dari matriks kolom yang 106, 107 atau 126 atau di sebelah kirinya. Tapi menurut saya supaya kan ini berbicara masalah matriks, karena terkadang matriks inverse-nya itu kalau misalkan A dikali I itu kalau misalkan sama dengan B. Nah, si A inverse ini pas pindah ruas, kan itu posisi awalnya itu di sebelah kiri. Nah, maka pas pindah di ruas sebelah kanan, itu juga tempatkan di sebelah kiri juga. Jadi biar, karena terkadang ada matriks lain yang ketika dikalikan itu masih berbeda hasilnya. Kan ini dikalikannya sama matriks kolom, jadi kemungkinan hasilnya juga akan memang akan sama. Nah, tapi supaya terbiasa gitu, jadi tempatkannya di tempat yang semula aja gitu. Kalau misalkan sebelah kiri, tempat sebelah kiri inverse-nya. Kalau misalkan sebelah kanan, tempatkan juga inverse-nya di sebelah kanan. Nah, kita kembali ke soal. Maka di sini PQR dapat diperoleh sama dengan A inverse dikalikan dengan matriks kolom 106, 107, 126. Nah, A inverse-nya berapa? Karena di sini kan matriks ordo 3 atau matriks 3 kali 3, maka A inverse-nya dapat kita cari dari 1 per determinan A dikali A join A. Nah, di sini lumayan ada beberapa proses yang harus dilalui juga. Ya, wayah nawe lah ya. Tapi kalau misalkan terbiasa itu ngerjainnya ntar juga cepat gitu. Nah, di sini kita cari dulu determinan A-nya berapa. Determinan A itu bisa kita cari seperti cara yang biasa aja, cara sarus, yaitu dengan kita tempatkan matriks matriks ordo 3 tersebut 8 min 22 4 1 3 3 3 3. Nah, nanti sebelahnya itu ditambahkan kolom 1 sama kolom 2, 8 min 2 4 1 3 3. Nah, nanti kita silangkan yang dari kiri atas ke kanan bawah, berarti 8 dikali 1 dikali 3, lalu kemudian itu hasilnya berapa, terus min 2 dikali 3 dikali 3, lalu kemudian 2 dikali 4 dikali 3. Nah, itu polanya itu ditambah. Kemudian kita sebaliknya lagi dari ujung kanan atas ke kiri bawah. Sama seperti yang pola tadi, hanya saja untuk notasinya itu ini negatif. Jadi nanti diperoleh itu tinggal dikalikan aja seperti biasa, nanti diperoleh 24 ditambah min 18 ditambah 24 dikurangi min 24 ditambah 72 ditambah 6, nanti diperoleh hasilnya itu min 24. Nah, min 24 itu merupakan nilai dari determinan A-nya. Sekarang kita cari A-join A-nya itu berapa. Nah, karena ini matriks 3 kali 3, kan kalau misalkan A-join untuk matriks 2 kali 2 itu tinggal dibalik aja ya, misalkan AB C D. Nah, si AB-nya itu tinggal dibalik, terus kemudian yang CD-nya itu tinggal dikalikan negatif. Itu kan untuk matriks ordo 2 kali 2 itu bisa disebut simpel lah. Tapi untuk matriks ordo 3 itu perlu pakai cara kofaktor. Jadi karena adjoinnya itu nanti bisa diperoleh dari kofaktornya berapa, nanti matriks kofaktor tersebut ditranspos. Jadi diubah yang semula jadi bentuknya baris jadi kolom. Itu plus sebaliknya, kolom jadi baris. Seperti itu. Nah, kita cari aja kofaktor dari A tersebut, dari matriks tersebut. Nah, kita bisa peroleh itu ada tips and trick cara dari saya. Kan di sini juga pakai kayak matriks minor. Jadi di mana matriks minor tersebut kita bisa peroleh dari matriks kayak 3 kali 3 tersebut yang 8 min 2 2 4 1 3 3 3 3. Kalau misalkan kita ambilnya itu si 8-nya. Si 8-nya itu kayak kita tutup, terus si nilai matriksnya itu jadi berapa gitu pakai cara minor. Jadi yang baris pertama, kolom pertama itu ditutup, nanti minornya itu jadi 1 3 3 3. Begitu pula seterusnya gitu. Kalau misalkan si 4-nya ditutup, maka diperoleh min 2 2 3 3 kayak gitu aja.
untuk mengisinya. Jadi minor yang ujung apa ya? Yang ujung kiri atau baris pertama kolom pertama lah. Nah, itu juga disesuaikan. Misalkan untuk yang determinan 1333 itu berarti kita tutup yang 8. Berarti tutup yang baris pertama kolom pertama, berarti nanti dapat 1333. Terus untuk yang baris kedua kolom kedua juga sama, berarti nyisanya itu kan jadi 4333. Terus baris ketiga kolom ketiga juga kan, kalau misalkan ditutup itu sisanya tinggal 4133. Nah, begitupun seterusnya. Itu nanti minor matriks minor tersebut nanti kan kita bisa cari tuh determinannya berapa. Itu pertama. Yang kedua itu tips selanjutnya ada pola yang perlu diperhatikan, yaitu polanya plus min plus